Jejak penyebaran Islam di Asia Tenggara dari perdagangan hingga peradaban. Pendahuluan, mengapa Asia Tenggara penting dalam sejarah Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukatif semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menggali sejarah, ilmu, dan peradaban Islam yang kaya dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema besar yang sangat penting, namun seringkali terlupakan, yaitu penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sebuah wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam dunia. Asia Tenggara merupakan kawasan yang terdiri dari 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste. Namun, pada masa lampau, istilah Asia Tenggara belum dikenal. Wilayah ini lebih sering disebut sebagai Kepulauan Nusantara atau Kepulauan Melayu. Kawasan ini sangat kaya akan keragaman budaya, etnis, bahasa, dan agama. Namun, di tengah keberagaman itu, Islam hadir dan berkembang dengan damai serta mampu membentuk peradaban yang agung. Jalur masuk Islam, perjalanan damai dari barat ke timur. Ada pertanyaan mendasar yang sering diajukan. Bagaimana Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara? Para sejarawan menjelaskan bahwa terdapat 4 teori besar mengenai asal mula masuknya Islam ke wilayah ini. Pertama, teori India yang menyatakan bahwa Islam masuk melalui pedagang dari wilayah Gujarat dan Malaya. Kedua, teori Cina yang melihat peran keturunan Tionghoa Muslim dalam proses Islamisasi, seperti halnya tokoh Sunan Ampel dan Raden Fatah yang diduga berasal dari keluarga Tionghoa Muslim. Ketiga, teori Arabia yang menyebutkan bahwa para pedagang Arab telah membentuk komunitas Muslim di pesisir Sumatera sejak abad ke-7. Keempat, teori Persia yang melihat adanya kesamaan ajaran Islam di Asia Tenggara dengan tradisi Islam Persia, terutama dalam bidang seni dan tasawuf. Namun, yang menarik bahwa semua teori ini sepakat bahwa proses masuknya Islam tidak dilakukan melalui peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Inilah yang menjadikan proses Islamisasi di Asia Tenggara sangat unik dan penuh hikmah. Para pedagang dan ulama menyebarkan Islam melalui akhlak mulia, keteladanan, dan pendekatan budaya yang inklusif. Masjid, pesantren, surau, dan langgar menjadi pusat transformasi sosial masyarakat dan pendidikan Islam. Islam di negara-negara mayoritas Muslim. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Di Indonesia, proses penyebaran Islam berlangsung melalui 3 fase besar. Pertama, interaksi antara penduduk lokal dengan para pedagang Muslim dari berbagai penjuru dunia. Kedua, terbentuknya komunitas Muslim di wilayah-wilayah pesisir yang kemudian berkembang menjadi pusat dakwah. Ketiga, lahirnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Banten yang mempercepat perkembangan Islam secara politik dan budaya. Selain jalur perdagangan, Islam juga menyebar melalui pendidikan dan peran ulama-ulama besar. Di Malaysia, Islam diperkirakan masuk sejak abad ke-9 melalui jalur pelayaran di Semenanjung Malaka. Seiring waktu, Islam diterima oleh para bangsawan dan rakyat biasa. Muncul berbagai kesultanan Islam yang mengadopsi sistem hukum Islam. Pendidikan Islam berkembang di masjid, pondok, dan madrasah yang menjadi pusat penyebaran ilmu. Di Brunei Darussalam, Islam menjadi agama resmi sejak masa Sultan Muhammad Shah. Pendidikan Islam diselenggarakan di balai, surau, dan madrasah. Brunei memiliki konsep Melayu Islam Baraja sebagai sistem kehidupan kenegaraan yang harmonis. Islam di negara-negara minoritas Muslim. Sementara itu, di negara-negara lain di Asia Tenggara, umat Islam merupakan kelompok minoritas yang tetap aktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Di Singapura, meski jumlah umat Islam tidak dominan, lembaga seperti Majelis Ugama Islam Singapura memainkan peran besar dalam pendidikan Islam.
Sistem pendidikan Islam di Singapura terbagi menjadi pendidikan paruh waktu, pendidikan penuh waktu, dan pendidikan non-formal yang dijalankan melalui madrasah, masjid, serta lembaga swadaya masyarakat. Di Filipina, Islam masuk sejak abad ke-14 di wilayah Sulu dan Mindanao melalui para ulama seperti Syekh Karimul Mahdum dan Syarif Abu Bakar. Awalnya Islam berkembang pesat dan membentuk Kesultanan Sulu dan Mindanao. Namun, kolonialisme Spanyol dan misi kristenisasi secara sistematis melemahkan posisi umat Islam hingga menjadi kelompok minoritas. Di Thailand, wilayah Patani merupakan pusat peradaban Islam yang melahirkan kerajaan Islam Patani Darussalam. Pendidikan Islam tumbuh dalam bentuk pondok pesantren dan madrasah. Namun, setelah wilayah ini dianeksasi oleh kerajaan Thailand, sistem kesultanan dihapus dan pendidikan Islam mulai mengalami penyesuaian dengan sistem nasional. Di Vietnam, Laos, dan Kamboja, Islam masuk melalui etnis Champa dan perdagangan maritim. Komunitas Muslim di wilayah ini mendirikan masjid, madrasah, dan pusat pendidikan Islam meskipun mereka sering menghadapi keterbatasan, akses, dan pengawasan dari pemerintah. Meski minoritas, mereka tetap gigih mempertahankan identitas dan pendidikan Islam secara mandiri. Di Myanmar, umat Islam terdiri dari berbagai etnis seperti Serbade, Pantai, dan Rohingya. Komunitas Muslim Rohingya mengalami diskriminasi berkepanjangan dan menjadi salah satu isu kemanusiaan terbesar di kawasan ini. Di Timur Leste, Islam masuk melalui jalur perdagangan dari Malaka, Aceh, dan Nusantara lainnya. Setelah kemerdekaan, umat Islam di Timor Leste tetap bertahan dengan membentuk komunitas dan lembaga pendidikan sendiri. Ibrah dan relevansi sejarah penyebaran Islam. Dari seluruh kisah ini, kita bisa mengambil banyak ibrah dan pelajaran penting. Pertama, penyebaran Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa dakwah yang damai, inklusif, dan berbagai ilmu pengetahuan jauh lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan menjadi pilar utama dalam memperkuat dan melestarikan Islam di tengah masyarakat yang majemuk. Ketiga, jaringan ulama dari komunitas Muslim lintas negara menunjukkan kekuatan ukhuwah Islamiyah dalam membangun peradaban. Keempat, Islam di Asia Tenggara telah menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan nilai-nilai universal ajarannya. Kelima, sejarah ini harus menjadi pijakan kita untuk terus bergerak membangun umat melalui dakwah yang cerdas dan pendidikan yang berkualitas. Penutup, merekonstruksi masa lalu untuk masa depan. Sahabat edukatif, memahami sejarah bukan sekedar mengenang masa lalu. Sejarah adalah bahan bakar untuk membangun masa depan. Penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah kisah tentang perjuangan, keteladanan, dan strategi dakwah yang membumi. Kita hari ini harus mampu melanjutkan perjuangan tersebut dengan pendekatan yang arif, bijaksana, dan kontekstual sesuai zaman. Semoga kita semua menjadi bagian dari generasi yang mampu mewarisi semangat dakwah dan pendidikan yang pernah menumbuhkan Islam di bumi Asia Tenggara. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus menyebarkan pengetahuan dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.